Karena bahkan guru saya sendiri, kiai saya sendiri, melihat saya ini tidak punya makom untuk mendidik orang. Jadi sebetulnya saya itu tidak pernah punya pengalaman mendidik orang, itu tidak pernah. Lah itu ngaji di pondok itu apa? Itu bukan mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, Bapak Ibu yang saya hormati, para pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, baik di pusat maupun dari wilayah-wilayah yang hadir. Ada beberapa yang saya kenal baik di sini, walaupun saya tidak tahu jabatannya apa. Ada Pak Al-Ramdhani, Pak Waryono, ada Ro'ub ini, dan lain-lain. Para peserta konsinyering apa saya lupa tadi itu konsinyering apa. Yang saya hormati, selamat menikmati Ramadan pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini kelihatannya pada sepandang saya datang ini. Sampai diajak nyanyi tadi itu. Ya, mudah-mudahan nggak digoreng di media sosial ini. Ada Kemenak kok habis terawih dangdutan ini. Memang Pak Ro'ub ini saya pikir setengah ngawur ngundang saya malam ini. Motivasinya kelihatannya ya motivasi eksploitatif saja gitu. Mumpung saya sedang ngetop gitu. Lalu dia ikut-ikutan ngundang. Saya baca undangannya itu, forumnya ini forum yang sebetulnya forum teknis. Ada macam-macam pembicaraan tentang standar operasional apalah gitu. Madrasah-madrasah ini yang saya sendiri nggak ngerti. Karena ya saya ini bisa punya banyak atribut, soal peradaban, soal organisasi dan lain-lain, tapi jelas bukan soal pendidikan. Ya. Karena bahkan guru saya sendiri, kiai saya sendiri, melihat saya ini tidak punya makom untuk mendidik orang. Jadi sebetulnya saya itu tidak pernah punya pengalaman mendidik orang, itu tidak pernah. Lah itu ngaji di pondok itu apa? Itu bukan mendidik. Pada waktu ayah saya wafat, jadi kiai itu kan ada macam-macam. Ada kiai pemerintah, itu ada yang disebut kiai karena jadi anggota MUI misalnya. Ada yang dipanggil kiai karena memimpin demo. Ada kiai yang disebut kiai karena memang secara keilmuan maupun secara rohani memang punya kapasitas yang sangat kuat, sehingga kemudian oleh masyarakat diakui sebagai kiai. Ada kiai macam saya ini, saya bilang sama teman-teman, saya ini kiai karena kepaten bapak gitu. Begitu ayah saya wafat, saya langsung dijadikan kiai tanpa fit and proper test. Gitu. Nah maka pada waktu ayah saya wafat itu kiai saya, Kiai Zainal Abidin Munawwir, menyempatkan diri, beliau datang awal ke Rembang dan langsung mencari saya. Nasihat beliau yang paling
mendasar kepada saya, beliau bilang, kalau kamu mengajar santri nanti, hendaknya kamu niati mewakili bapakmu. Katanya. Jangan kamu niati mengajar sendiri, tapi kamu niati mewakili bapakmu, karena bapakmu sudah tidak ada. Ya, maka kalau selama ini saya kelihatan seolah-olah mengajar, itu sebetulnya cuma mewakili bapak saya. Dan saya lakukan itu sekedar membacakan kitab-kitab, bukan pendidik. Maka saya belum bisa menghasilkan orang kayak Ro'op ini. Kalau ayah saya dulu memang ya bukan soal mau membangga-banggakan, tapi memang mendidik betulan. Sehingga potongan Ro'op aja bisa jadi pejabat gitu loh. Ini karena hasil pendidikan yang paripurna. Ya. Ya, kalau lihat potongannya ya sebetulnya ya enggak bayangkan dulu itu bisa jadi pejabat begini. Nah saya belum dan tidak ada pada makom itu. Maka kalau ditanya soal pendidikan ya sebetulnya ya saya tidak ngerti apa-apa gitu soal pendidikan ini. Ya, tapi saya memang punya beberapa gagasan, beberapa pemikiran yang mungkin relevan. Ya. Soal nanti nyambung apa enggak dengan forum ini ya terserah salah sendiri yang ngundang gitu ya. Pokoknya ini. Ya, saya mau ngomong, saya mau ngomongnya lah. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, pendidikan di lingkungan komunitas muslim sampai hari ini sebetulnya masih menghadapi kesenjangan yang mendasar. Sekurang-kurangnya ada 2 jenis kesenjangan. Sekurang-kurangnya, itu bisa bicara macam-macam hal dalam hal ini. Tapi boleh dikata ada 2 macam kesenjangan. Yang pertama adalah kesenjangan paradigmatik. Kesenjangan terkait asumsi-asumsi dasar dari pendidikan itu sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah kesenjangan teknologi. Kesenjangan terkait instrumen-instrumen yang dipergunakan di dalam praktek pendidikan. Mulai dari model-model organisasi, model manajemen, sampai dengan peralatan-peralatan teknis lainnya. Nah ini kemudian masih ditambah dengan masalah-masalah yang muncul dari dampak respons terhadap kesenjangan-kesenjangan itu. Karena kesenjangan itu disadari kemudian direspons, dan responnya ini menimbulkan sejumlah dampak yang juga harus menjadi pemikiran kita. Nah, kesenjangan paradigmatik itu apa? Ini kompleks, kesenjangan paradigmatik ini sangat kompleks. Ya. Tapi ini kurang lebih merupakan, bisa kita katakan kurang lebih merupakan akibat dari perubahan berskala peradaban yang dialami oleh dunia dan mau tidak mau juga menimpa komunitas-komunitas muslim di seluruh dunia. Dulu itu yang namanya ya pendidikan di kalangan muslim itu ya pendidikan terutama pendidikan syariah. Dan itu menjadi paradigma yang diterapkan selama ratusan tahun. Pendidikan itu adalah pendidikan syariah. Syariah dalam pengertian yang luas. Dan pendidikan itu dipersepsikan sebagai operasi atau sebagai kegiatan yang tidak hanya merupakan kegiatan kognitif dalam pengertian transfer pengetahuan akli saja, tetapi dipersepsikan sebagai satu proses paripurna yang komprehensif menyangkut
keseluruhan dimensi mental dari kemanusiaan. Nah, apalagi kalau ini kemudian kita bawa ke dalam tradisi asal, tradisi yang asli di dalam dunia pendidikan di tanah air, di Indonesia yang dulu Nusantara ini. Ini akan lebih kompleks lagi karena terkait dengan sejumlah asumsi-asumsi kultural. Nah, pendek kata, sebetulnya dulu itu kita punya paradigma pendidikan yang sama sekali berbeda dari apa yang kita persepsikan hari ini. Dan masih terus membekas dan sedemikian rupa sehingga membuat kita juga agak gagap menghadapi berbagai macam tuntutan masa kini. Karena bayang-bayang dari paradigma tradisional yang sudah begitu mapan selama ini. Ya. Nah, ini semua, kesenjangan ini adalah bawaan dari perubahan berskala peradaban yang terjadi ketika tiba-tiba ya, hampir seluruh dunia Islam kemudian berada di bawah dominasi dari peradaban yang telah menjadi pesaingnya selama berabad-abad, yaitu peradaban Barat. Dulu antara dunia Islam dengan dunia Barat ini terlibat persaingan yang sengit sekali, bahkan boleh dikata brutal selama ratusan tahun. Antara lain diwakili oleh Turki Utsmani melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Sebetulnya ada persaingan-persaingan lain menghadapi masyarakat peradaban yang lain selain Eropa atau Barat, yaitu seperti di India berhadapan dengan masyarakat Hindu di India, ya, oleh dinasti Mughal di India. Ya. Tapi hasil dari seluruh pertarungan itu dalam sejarah kemudian adalah, ya, ujungnya adalah dominasi dari peradaban Barat. Yang kemudian dirasakan secara tandas di dalam arena sosial politik setelah kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Tapi sebetulnya dominasi Barat, pengaruh besar yang tak terbendung, pengaruh tak terbendung dari peradaban Barat itu sudah terasakan jauh hari sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Dan pendidikan menjadi salah satu tema utama dari kegelisahan yang muncul akibat merambahnya penetrasi dari peradaban Barat ke dalam dunia Islam ini. Itu sebabnya pada akhir abad ke-19 sudah muncul gerakan-gerakan tentang perlunya, ya, gerakan-gerakan yang mengartikulasikan tentang perlunya satu wawasan baru di dunia Islam dan topik yang diangkat, topik utama yang diangkat adalah pendidikan. Yaitu misalnya gerakan yang diinisiasi oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian diikuti oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Ini adalah respons terhadap kegelisahan akibat penetrasi dari dunia Barat dan kesadaran bahwa dunia Islam kalah. Dunia Islam kalah dari pengaruh peradaban Barat. Dan itu kekalahan itu kemudian manifest betul sebagai hasil Perang Dunia Pertama. Kalau dari segi ukuran atau skala kekuatan personil militer, sebetulnya Turki itu jauh lebih besar dari Eropa.
jumlah tentara dan sebagainya. Tapi Turki Utsmani itu kalah karena kekalahan teknologi. Dan itu sudah kegelisahan yang lama dirasakan oleh para pemikir Islam sebelumnya. Kita tahu bahwa sejak saat itu lahir pemikir-pemikir baru sampai kepada zamannya Muhammad Iqbal dari Pakistan, sampai generasi yang belakangan seperti siapa itu di Iran itu. Ya. Saya lupa namanya dari Iran. Ya. Ini semua ini kegelisahan paradigmatik. Ali Syariati, ya. Ali Syariati dari Iran. Semuanya pemikiran tentang ini gimana Islam ini menghadapi dunia baru ini gimana? Dan kita harus mendidik umat Islam ini dengan pendidikan macam apa? Supaya mereka berpikir seperti apa? Nah ini kegelisahan paradigmatik yang luar biasa. Nah, dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau lompat aja. Inisiatif untuk memulai suatu upaya mencari model pendidikan baru itu sudah muncul sejak awal abad ke-20. Kalau kita sekarang punya madrasah-madrasah di Kemenak ini, ya, NU punya Ma'arif, dan lain sebagainya, itu mulainya sudah sejak awal abad ke-20. Yang saya maksud di sini adalah upaya untuk menginisiasi rintisan sistemik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, awal abad ke-20 itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang mereka namakan sebagai politik etis. Yang salah satunya, yang diantara manifestasi utama dari politik etis itu adalah memberikan pendidikan ala barat kepada orang-orang pribumi di Nusantara. Menyediakan pendidikan ala barat kepada orang-orang pribumi. Ya. Maka dibentuklah misalnya HIS Mulo itu ya, HIS Hollands Indische School. Mulo itu singkatan apa saya lupa. Sampai kemudian didirikan apa itu sekolah kedokteran yang kemudian mahasiswanya mendirikan Budi Utomo itu tahun 1908. Ini adalah penetrasi dari model pendidikan barat ke dalam komunitas tradisional Nusantara. Dan itu menciptakan kegelisahan luar biasa di kalangan para pemimpin Nusantara ini, ya, termasuk para elit keraton ya, pada waktu itu yang mereka sebetulnya merasa punya tanggung jawab ya, atas keberlangsungan dari tradisi Nusantara ini. Ya, maka pada sekitar ya pada awal abad ke-20 itu sendiri ya, ada inisiatif dari Keraton Jogja yang menurut sejumlah riwayat ini merupakan hasil komunikasi dengan berbagai keraton-keraton Islam lain di Nusantara seperti Ternate, Bone dan lain-lain, Kutai Kartanegara. Yaitu inisiatif untuk mengirimkan kader agar menekuni upaya mencari model pendidikan baru untuk menanggapi penetrasi dari model pendidikan barat ini. Maka dikirimlah seorang santri yang sangat berbakat, namanya Muhammad Darwish, untuk belajar di Makkah, di Haram pada waktu itu, dan sebelumnya sudah dijalin komunikasi dengan guru yang akan dititipi di sana, yaitu Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Dengan pesan agar Muhammad Darwish ini diberi asupan
pembelajaran tentang bagaimana melakukan reformasi pendidikan di lingkungan komunitas Muslim. Maka mengajilah Muhammad Darwis ini kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi dengan tambahan pembelajaran khusus. Jadi walaupun sebetulnya belajarnya itu kurang lebih bareng dengan Kiai Hasyim Asy'ari sebetulnya. Sama-sama ngaji bareng di depan Syekh Khotib Minangkabawi ini, tapi Muhammad Darwis ini mendapat tambahan elemen pembelajaran yang khusus, yaitu tentang gerakan Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengenai reformasi pemikiran di dunia Islam dan khususnya reformasi pendidikan. Nah, maka kemudian Muhammad Darwis ini pulang dan sampai di tanah air mendirikan organisasi baru yang dinamai Muhammadiyah untuk reformasi pendidikan di Nusantara. Itu sebabnya saya tidak pernah percaya bahwa Muhammadiyah itu didirikan untuk membuat mazhab baru, itu saya tidak percaya. Karena saya tahu riwayat ini. Jadi Muhammad Darwis ini kemudian pulang, dan sebagaimana tradisi biasanya kalau pulang dari haji lalu ganti nama dan mengambil nama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Yang persis yang diajak untuk mendirikan Muhammadiyah itu adalah priayi-priayi yang sudah pernah mendapatkan pengalaman pendidikan Belanda. Karena tidak diajak untuk membangun model pendidikan baru bagi orang-orang pribumi. Ya, karena kegelisahan itu waktu itu kan campur aduk. Materi pendidikannya apa, yang dididik siapa. Karena misalnya di sekolah-sekolah Hindia Belanda itu yang diutamakan hanya priayi dan orang-orang Eropa serta keturunan Timur Asing. Nah, didirikanlah Muhammadiyah itu. Muhammadiyah ini adalah membangun model pendidikan modern ala Barat dengan mengadopsi model pendidikan Hindia Belanda itu, sekolah-sekolah Hindia Belanda itu dengan konten yang ditambahi dengan konten Islam dan Nusantara. Maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan mendirikan satu sekolah khusus namanya Mu'alimin di Jogja itu, yang sekolah itu dimaksudkan untuk mendidik guru-guru, calon guru agama di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di situ mulainya ini. Ini jasa besar Muhammadiyah terhadap sistem pendidikan kita. Jadi kalau sekarang kita bicara segala macam tentang sistem pendidikan nasional, khususnya di lingkungan umat Islam, itu pionirnya adalah Muhammadiyah. Nah, ini respon, salah satu bentuk respon terhadap penetrasi Barat ini. Jadi ada penetrasi Barat, direspon dengan ini, dengan cara akomodatif. Diadopsi sistemnya, tapi kontennya diolah supaya konten kita, konten tradisional tetap masuk menjadi bagian. Dan kalau kita baca dokumen-dokumen yang ada, materi pendidikan agama di lingkungan sekolah Muhammadiyah itu pada waktu itu ya masih materi-materi pesantren, bangsanya Sapinah, Takrib dan sebagainya itu. Saya punya buku tuntunan ibadah Muhammadiyah tahun 1935. Tahunnya itu dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dengan stempel
PP Muhammadiyah yang resmi, isinya itu adalah persis terjemahan kitab Fathul Qorib. Terawih ya 23 rakaat itu. Waktu itu gitu dulu. Jadi betulnya ini melanggar khitoh terawih itu. Di korting gitu ya. Karena maksudnya memang reformasi pendidikan persis. Kalau kita bicara reformasi madrasah, ini sebetulnya kegelisahan yang pertama kali ditanggapi oleh Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, bentuk respon lainnya adalah dari kalangan pesantren-pesantren yang lebih ampek, yang lebih tidak mudah, karena memang ini khusus seperti saya katakan tadi, Kiai Muhammad Darwis ini ngaji di Mekah itu dengan pesanan, dengan order khusus, jadi ada kurikulum khusus yang tidak diterima oleh kiai-kiai yang lain, bahkan juga Kiai Hasyim Asy'ari enggak, apalagi kiai-kiai yang lain. Kiai Hasyim Asy'ari itu atas inisiatif dari Kiai Wahid Hasyim waktu itu, tahun 1911 sudah mendirikan model madrasah klasikal. Ini kalau bukan Kiai Wahid ini jenius ya enggak mungkin. Kiai Wahid Hasyim waktu itu baru berusia 12 tahun. Sudah menginisiasi berdirinya madrasah klasikal. Tapi tidak bisa. Pada umumnya di kalangan pesantren tradisional, ya waktu itu kan belum dibentuk NU, baru 28 ada. 26, tahun 26 ada NU. Responnya adalah respons isolasionis. Jadi self-exclusion. Yang kemudian oleh orang-orang disebut sebagai perlawanan kultural. Tidak mau sama sekali sama Belanda. Tahun 1930, itu kakek saya sendiri, waktu itu namanya masih Mas Hadi, belum Bisri Mustafa. Itu oleh keluarganya mau dimasukkan sekolah HIS. Karena keluarganya priayi. Tapi lalu didengar oleh Kiai Khalil Harun, namanya Kiai di Rembang waktu itu, lalu buru-buru disamperin Kiai Khalil Harun, itu tahun sekitar 1930. Dicegah oleh Kiai Khalil Harun, jangan ikut londo kamu, ikut aku saja. Sehingga akhirnya kemudian ikut Kiai Khalil Harun, ngaji kepada Kiai Khalil Harun, itu self-exclusion, perlawanan. Makanya lalu dasi diharamkan, pantalon diharamkan dan sebagainya, ini self-exclusion. Tidak mau sama Barat. Ini responnya. Nah, oke. Pergulatan dalam merespons penetrasi Barat, peradaban Barat di dalam lingkungan Islam ini terus berlanjut, bahkan sampai sekarang. Penetrasinya. Nah, pertama-tama saya harus buat disclaimer, kalau saya sebut ini antara peradaban Barat dan peradaban Islam, ini saya tidak bermaksud membuat dikotomi konfrontasional antara dua model peradaban ini. Ini adalah proses sejarah yang sebenarnya normal. Karena kalau kita telusur ke Barat, kalau kita telusur ke sejarah yang lebih awal, Barat jadi begitu itu karena penetrasi Islam. Eropa itu jadi kayak begini nih, awal mulanya karena penetrasi Islam di Kurtuba. Sebelum ada Islam di Kurtuba itu Eropa yo kelenek pol sudah. Itu kelenek habis itu, jauh lebih kelenek dari orang Jawa sebelumnya. Tadinya itu sebelum dikenal konunnya Ibnu Sina itu, ya, yang memperkenalkan metode pengobatan rasional, itu ya enggak orang Eropa itu. Jadi ada kepercayaan misalnya di Eropa sebelum itu bahwa cara efektif untuk mengobati luka itu dengan membobok luka itu pakai teletong kering. Teletong itu kotoran sapi yang kering itu untuk mengobati luka. Ini kan tambah parah.
Tapi namanya kepercayaan klenik Eropa waktu itu. Nah, Eropa menjadi rasional karena penetrasi Islam. Dan mereka terima, mereka embrace tanpa perlawanan. Nah, kalau kemudian dari Barat melakukan penetrasi balik ke dunia Islam, ya ini sebetulnya proses sejarah yang normal. Saya tidak bermaksud membuat dikotomi konfrontasional sekali lagi. Tapi problemnya itu, kita ini mau bagaimana? Dan ini secara mental memang tidak mudah. Karena di sini ada soal sentimen menghadapi kolonialisme, ada sentimen di dalam pertarungan politik dan militer, dan lain sebagainya. Berat sekali, berat sekali. Tapi kita tahu bahwa dalam proses selanjutnya, penetrasi ini tidak terbendung. Ini penetrasi yang niscaya. Kita ini ya gelisah-gelisah habis, tapi ya gimana? Namanya penetrasi ini sudah menjadi keniscayaan sejarah. Dari dulu itu kegelisahan kompleks sekali. Bukan hanya soal pendidikan. Sampai pada soal yang lain-lain termasuk kesenian. Kita ingat dulu misalnya Bung Karno itu pernah mengecam apa yang dia sebut sebagai musik ngak-ngik-ngok dari Barat itu karena penetrasi The Beatles. Karena Beatles itu begitu populer sampai penetrasinya begitu kuat di sini. Dan Bung Karno melihat itu sebagai ancaman budaya dari Barat ke Indonesia. Maka Bung Karno waktu itu menyerukan perlawanan terhadap musik ngak-ngik-ngok. Nah, tapi kemudian ya gimana lagi sejarah sekarang ini kita udah tidak bisa lagi memendung ngak-ngik sampai selawat aja jadi ngak-ngik sini, tambah dangdut lagi itu tambah. Gimana lagi ya? Ini proses sejarah yang normal, apa boleh buat. Nah, tapi kemudian kita masih belum selesai di dalam pergulatan ini terkait dengan paradigma. Kita mau pakai paradigma apa ini? Karena kita punya kesadaran bahwa paradigma tradisional kita itu memiliki kekuatannya sendiri. Paradigma tradisional kita ini memang kuat sekali, kuat sekali. Di salah satu buktinya saya sebut tadi ya Roop ini produk lunes batin Roop kok bisa jadi begini. Ini kalau bukan karena paradigma pendidikan tradisional susah. Ini saya bukan soal bangga membangga ya. Ini memang dulu ayah saya mendidik betul. Santri itu orang per orang. Saya sudah tidak sanggup lagi. Ya. Dulu ya saya menerima cara pendidikan yang sama dari kiai-kiai saya. Tapi saya sendiri untuk mempraktekkan mendidik orang masih geragapan. Karena saya belum sampai kepada makom itu. Ini paradigma tradisional. Jadi gampangannya mendidik itu bukan hanya mengajarkan secara kognitif materi-materi pengetahuan, tapi juga melakukan tarbiyah ruhaniyah. Melakukan tarbiyah ruhaniyah. Jadi campur suwuk gampangannya itu. Ngajar itu campur suwuk. Ro'ob itu kalau nggak disuwuk nggak bisa jadi begini. Ini campur suwuk. Nah, ini paradigma tradisional, memang begitu. Jadi pendidik itu dalam tradisi pendidikan kita tidak boleh sembarangan. Pendidikan itu tanggung jawab lahir batin dunia akhirat sudah. Tidak bisa sembarangan. Lah tapi apa mungkin ini dikembangkan menjadi sistem yang masif? Ini juga satu persoalan. Ini baru soal itu. Kemudian soal konten. Apa yang harus kita ajarkan sebagai konten pendidikan kepada anak didik? Kalau kita mau mengajarkan agama kepada anak didik itu agama yang macam mana? Agama dalam wawasan yang seperti apa? Ini juga pertanyaan penting. Kenapa? Karena dunia berubah.
Sampai sekarang saya melihat di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, konten pendidikannya, kurikulumnya, bahan ajarnya, itu masih bahan ajar dari abad pertengahan. Buktinya, ya sampai sekarang di pondok-pondok pesantren ya masih ngajinya Sapinah, Takrib, Mu'in, dan seterusnya. Di madrasah-madrasah Kemenak ini, lawang yang bikin kurikulum juga tadinya ngajinya itu, akhirnya kurikulumnya jadinya itu juga. Gitu. Kontennya itu masih merujuk kepada wawasan dari abad pertengahan, termasuk persepsi-persepsi tentang berbagai hal. Antara lain persepsi tentang kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi kalau kemudian kita sekarang ngomong soal moderasi agama, soal intoleransi, ya masyarakat kita intoleran karena dari kecil diajar untuk intoleran, mau apa? Saya itu dari umur 7 tahun, 8 tahun udah ngaji Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh Nurul Yakin itu isinya pembukuan perang. Jadi kayak debit kreditnya perang zaman Kanjeng Nabi itu. Ini perang ini yang mati berapa, yang luka berapa, bisa menawan berapa, ghanimahnya berapa. Itu isinya. Sehingga ada mindset konflik yang sudah ditanamkan sejak kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat tuh, kurikulum madrasah kita ini sejak RA, MI sekarang malah ada yang lebih nemen lagi, yang RA diajarin karnaval bawa bedil-bedilan sambil takbir itu segala macam itu. Ada macam-macam lah kita lihat. Jadi wawasannya masih wawasan abad pertengahan, sementara kita sudah masuk perubahan peradaban yang fundamental sekali. Nah ini kita harus pikirkan, ya saya tidak akan bicara lebih lanjut tentang kita harus kemana. Tapi kalau kita mau bicara soal harmoni peradaban, yang membingkai berbagai isu tentang toleransi, tentang kesetaraan antar kelompok identitas, tentang hubungan koeksistensi damai dan sebagainya, itu sebetulnya harus dimulai dari konten pendidikan, khususnya pendidikan agama. Anak-anak kita itu kita ajari apa di dalam beragama ini?